subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Ya pemirsa dan Wilson, memang untuk kecelakaan bus yang ada di Sumedang ini menggegerkan warga sekitar, terlebih keluarga korban ya. Karena kurang lebih hampir 30 penumpang yang meninggal dunia dan puluhan penumpang lainnya juga luka-luka. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini para korban kecelakaan maut di Sumedang, Jawa Barat, sudah bersama kami Bapak Dr. Aceng Solahuddin, Direktur Utama RSUD Sumedang. Selamat siang Pak Aceng. Selamat siang, Mbak. Pak Aceng, update korban untuk hari ini, untuk saat ini yang selamat ini ada berapa, Pak? Ya, terima kasih. Ini saya informasikan bahwa untuk pasien yang dirawat di rumah sakit hari ini ada 22 orang. Setelah hari kemarin kita ada sebanyak 39, tapi 14 orang sudah pulang. Sehingga pasien yang dirawat sekarang di rumah sakit yang tersebar di beberapa ruangan ada 22 orang. Itu mungkin informasi awal. Baik, 22 orang ini kondisinya apakah luka ringan atau luka berat, Pak? Ada yang luka berat, ada juga yang sedang. Kalau luka ringan hari pertama kemarin sudah pada pulang, sudah boleh dipulangkan oleh dokternya. Yang sekarang sedang dirawat adalah luka yang sedang dan luka berat. Di antaranya yang luka berat itu dirawat di ICU, kemudian di HCU, dan juga di ruangan-ruangan perawatan lainnya. Untuk di ICU dan HCU ada berapa pasien, Pak, saat ini? Di ICU ada 2 pasien, kemudian di HCU ada 3. Dan hari ini ada naik ke meja operasi 1 orang. Baik, Pak, untuk rata-rata yang dialami korban sakit ini penyebabnya apa hingga mereka tewas, Pak? Ya, kebanyakan dari mereka itu adalah karena benturan yang sangat keras di seluruh bagian tubuh, terutama di bagian kepala dan beberapa organ tubuh lainnya. Jadi kita melihat bagaimana dahsyatnya kecelakaan ini, sehingga benturan-benturan terjadi begitu luar biasa, sehingga pasien-pasien banyak yang meninggal di tempat. Dari 29 korban itu 25 meninggal di lokasi, sementara yang 4 itu meninggal ada yang di IGD di rumah sakit maupun di perjalanan ketika menuju ke rumah sakit. Baik, kalau untuk luka benturan seperti ini lalu bagaimana dengan penanganan dari pihak rumah sakit, Pak? Apa saja yang diberikan? Ya, di rumah sakit kita lebih banyak ke penanganan oleh dokter bedah, kemudian bedah saraf maupun bedah ortopedi, dan sekarang lagi sedang diobservasi dan beberapa pasien sudah naik ke meja operasi, kemudian setelah beres operasi ada yang masuk ke ICU, ada juga yang ke HCU. Jadi lebih penanganan lebih oleh dokter bedah saraf dan dokter bedah ortopedi. Baik. Begitu informasinya. Pak Aceng, kalau misalkan untuk data sendiri, untuk data korban yang meninggal dunia ataupun yang sedang dirawat, apakah memiliki kendala untuk identifikasi, Pak? Pada hari pertama memang kami menemukan masalah itu, baik bagi korban meninggal maupun korban yang luka-luka berat. Kami di awalnya ada kendala itu, tapi setelah berdatangannya keluarga korban ke rumah sakit ini, semuanya alhamdulillah sudah teridentifikasi, baik itu yang meninggal kemarin ataupun yang pasien sekarang. Karena pasien ini rata-rata ada juga anak sekolah atau anak kecil yang memang tidak punya kartu identitas, sehingga kami butuh keluarganya untuk datang untuk mengidentifikasi pasien tersebut. Tapi alhamdulillah hari ini sudah teridentifikasi semua. Baik, Pak, kemarin ada 1 pasien yang dari ICU kemudian meninggal dunia. Nah, untuk harapan bagi pasien-pasien lainnya terutama yang saat ini sudah masuk dalam meja operasi ini seperti apa, Pak? Ya, kita harapkan kita berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan prosedur, sesuai dengan keilmuan yang kami miliki, sesuai dengan fasilitas yang kita punya. Kita akan mengobservasi yang memungkinkan untuk menaik ke meja operasi, kita laksanakan itu, dan kemudian yang bisa kita observasi semaksimal mungkin, sehingga semua pasien mudah-mudahan tidak ada lagi yang menjadi korban meninggal, dan mudah-mudahan kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk menangani pasien ini, sehingga mereka bisa pulang dengan sehat. Kita doakan bersama saja. Baik, dari pihak rumah sakit sendiri apakah ada kendala untuk menangani pasien yang sedang dirawat, Pak? Ya. Kebetulan kita punya dokter bedah saraf, ada juga dokter bedah ortopedi dan dokter bedah umum ya, sehingga kita memaksimalkan tenaga yang kita miliki, SDM yang kita miliki, kemudian juga pasien-pasien insya Allah alhamdulillah sudah tertangani semua, sudah terobservasi semua, sehingga mudah-mudahan kendala-kendala itu bisa kami eliminir gitu. Terima kasih. Secara umum hasil observasinya apa, Pak? Apakah ada mungkin patah tulang dan mungkin umumnya luka atau memar di bagian mana, Pak? Ya, umum
umumnya ya patah tulang dan head injury, benturan kepala. Ini yang biasanya menjadi memperberat kondisi pasiennya. Tapi alhamdulillah dari hal-hal yang terkait dengan benturan-benturan yang di kepala terutama yang harus naik meja operasi semuanya sudah tertangani, semuanya sudah bisa diobservasi dan hari ini sekali lagi penjadwalan untuk beberapa pasien yang lainnya yang harus juga dilaksanakan atau naik ke meja operasi. Baik, Pak Aceng, apakah dari rumah sakit menyediakan fasilitas pendampingan psikologis Pak untuk para korban yang selamat? Ya, baik dari rumah sakit maupun dari pihak kepolisian yang ada di Polres Sumedang ini kami sudah berkoordinasi dari awal. Sejak kejadian hari Rabu lalu, kita sudah berkoordinasi, baik itu dari PT Jasa Raharja, kepolisian, maupun rumah sakit dan dinas kesehatan. Baik itu dinas kesehatan Sumedang maupun Subang, kita sudah berkoordinasi terus sampai saat ini. Dan untuk trauma healing ini, baik oleh pihak rumah sakit maupun oleh pihak Polres, ini sudah bersama-sama kami melakukan koordinasi dan mudah-mudahan ini bisa sedikit membuat proses penyembuhan pasien maupun keluarga pasien dari traumanya mudah-mudahan bisa cepat terselesaikan. Baik Pak Aceng, untuk pasien yang sudah pulang, apakah akan dijadwalkan Pak Aceng untuk kembali lagi diperiksa karena tadi mengingat ada benturan di kepala umumnya, takutnya ada efek jangka panjang Pak Aceng? Ya, itu nanti masalah medis seperti itu kami bisa koordinasikan dengan dokternya dan kami juga dari pihak Rumah Sakit Sumedang dan Rumah Sakit Subang sudah ada koordinasi. Jadi yang pertama sekarang kami lakukan adalah koordinasi untuk pemulangan pasien. Kemarin alhamdulillah pemulangan pasien untuk jenazah sudah dilaksanakan, sedangkan untuk pemulangan pasien-pasien yang dirawat pun ketika sudah sudah dipulangkan oleh dokternya, kami berkoordinasi langsung dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang untuk ada penjemputan. Baik. Dan terkait dengan kontrol berikutnya, ini nanti kita lihat kondisi. Kalau memungkinkan bisa di Rumah Sakit Subang, kita serahkan ada sistem bahasanya ada sistem rujukan ke rumah sakit tempat. Tapi kalau dokter meminta untuk datang ke sini, nanti itu akan diproses lebih lanjut lagi. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Aceng Solehudin, Direktur Utama RSUD Sumedang telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kami harapkan semoga semua korban segera pulih. Terima kasih Pak. Amin, amin, amin.